Pemirsa, pernah nggak sih kepikiran tidur, nginep di hotel tertipis di Indonesia dan ada di kota Salatiga? Yuk ikutin saya buat tahu hotel tertipis di Indonesia. Nah, ini dia Pitu Rooms, satu-satunya hotel tertipis di Indonesia. Yuk, kita kepoin ke dalam. Halo Pak Ari, selamat pagi. Wah, lagi ngapain ini? Bikin kopi. Ya pemirsa, ini dia Ari Indra, owner dan juga arsitek dari Pitu Rooms Hotel, hotel tertipis di Indonesia. Selamat datang di Pitu Rooms di Salatiga. Mari kita menikmati Pitu Rooms. Oke, nah kita akan banyak banget sharing nanti sama Pak Ari. Ya. Saya mau juga Pak Ari menjawab pertanyaan dari netizen, warganet tentang Pitu Rooms gitu ya hari ini ya. Tapi jangan di sini. Kita Oke. bikin kopi. Ayo kita jalan ke atas saja. Oke, baik. Yuk. Yuk. Baik, oke pemirsa. Nah sekarang kita udah sama Pak Ari nih ya. Kita mau sharing nih Pak Ari ya. Hari ini kita luar biasa banget. Aku punya kesempatan buat jalan-jalan di salah satu hotel. Dan ini satu-satunya ya. Hotel tertipis di Indonesia. Di dunia mungkin ya. Di dunia bahkan. Wow. Diklaim sendiri aja dulu Diklaim ya. sendiri aja dulu. Resmi. Nah, dan kita mau menjawab pertanyaan dari warganet kebanyakan. Entah itu di Instagram, di media sosial. Kalau mereka melihat itu banyak banget hotel-hotel. Tapi ini unik. Ada di Salatiga. Dan kita mau ngomong soal mungkin proses kreatif dari Pitu Room sendiri. Mungkin udah banyak yang tanya, gimana sih kok bisa kepikiran punya hotel yang tipis, di lahan yang nggak luas juga gitu. Nah, monggo silakan. Mungkin Pak Ari bisa menjawab nih pertanyaan warganet selama ini. Terima kasih. Jadi semuanya sebenarnya berawal dari keterbatasan. Saya sendiri sebagai arsitek kadang-kadang sudah terlalu sering membuat hotel di lahan yang luas ya, sehingga kemudian ketika ada kesempatan untuk membuat di lahan sesempit ini jadi menarik karena challenge-nya berbeda. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang dulunya sebenarnya tidak produktif. Ini Betul. sudah dicoba dijual oleh pemiliknya sekian tahun, tidak berhasil dijual karena lebarnya hanya 2,8 meter, sehingga untuk pikiran orang awam pun membuat contohnya ruko sudah nggak cukup karena mobil lebarnya juga udah lebih dari 3 meter untuk parkir ya. Kalau orang biasa, ini biasa. mah nggak potensial Ya, banget. Nah, ini perlu orang yang tidak biasa. Salah satu orang yang luar biasa Orang yang tentunya. tidak biasa untuk kemudian berani bertaruh. Ya, saya sebenarnya dibantu oleh teman-teman juga bertaruh untuk ayo kita mencoba membuat sesuatu yang belum pernah ada. Oke. Karena kalau boleh share sedikit sebenarnya saat ini yang tercatat di Guinness Book of Record hotel tertipis di dunia lebarnya 6 meter. Jadi sebenarnya kami itu sudah hampir setengahnya lah ya, setengahnya. Tapi anyway, Guinness Book of Record aside, sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana supaya Salatiga itu punya satu fasilitas hotel yang punya standar yang belum pernah ada sebelumnya di Salatiga. Dan kedua, mencoba menciptakan generator untuk kegiatan kreatif di Salatiga dalam hotel ya. Karena bagaimanapun juga kegiatan kreatif itu kan perlu generator untuk mengenerate uang ya. Betul. Nah, sehingga akhirnya terpikirkanlah untuk membuat hotel dengan luasan kamar ya harus pas dengan lebar kamar tanahnya 2,8 kali 3 meter, dan karena perizinan dan sebagainya hanya cukup untuk 7 lantai. Jadi sebenarnya kalau boleh aku tebak nih, sebenarnya ada kepengenan lebih dari 7 lantai. Oh ya, kalau boleh tinggi lagi, pengen banget gitu ya. Tapi kan sebenarnya dari segi struktur dan sebagainya sudah challenging sekali. Betul. Bahkan 7 lantai pun waktu itu akhirnya memang bangunan ini yang paling mahal di strukturnya, supaya tidak puntir dan sebagainya dari segi technicality. Sehingga akhirnya dibuat 7 lantai, 7 kamar, dan kebetulan saya sebagai orang Salatiga kalau
ketemu orang dari kota lain, ditanya tinggal di mana, di Salatiga, oh dapat 7 dong gitu. Itu kan guyonan yang paling garing ya, lawas ya. paling garing lawas bapak-bapak dan sebagainya, sehingga akhirnya diabadikan saya 7 menjadi Pitu, kebetulan lantainya 7, kamarnya 7, sehingga menjadi Pitu Room. Nama Pitu Room sendiri ternyata lahir dari guyonan dari ya? guyonan, tapi sudah di copyright kan, sehingga Pitu Room itu nanti akan menjadi brand name yang mungkin akan dikembangkan ke tempat-tempat lain. Jadi itu Pitu Rooms itu adalah sebuah nama. Nama gitu ya, bukan masalah kamarnya atau lantainya, tapi itu adalah sebuah nama untuk mengabadikan keberadaan hotel ini yang flagshipnya pertama adalah di Salatiga. Dan kalau kita ngomongin soal proses kreatif, pasti ada gambaran terlebih dahulu. Berapa lama membuat sebuah imajinasi yang luar biasa yang nantinya dibuat kenyataan dan jadilah ini itu produk pandemi sebenarnya. Jadi sebenarnya lahan sudah dibeli dari tahun 2017-2018 saya lupa. Kemudian karena kesibukan dan ada hal lain yang lebih prioritas, sampai kemudian pandemi. Pandemi itu kan hampir semua orang punya waktu bebas ya. Punya waktu bebas sehingga akhirnya brainstormingnya lebih lancar, kepikiran untuk kita bikin hotel, konsepnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu selama pandemi itu 2020 itu awal dari proses desainnya, kemudian perizinan semua saya kerjakan sendiri. Saking nggak ada kerjaan. Nah, semua dikerjakan sendiri. Luar biasa. Kemudian dan lain-lain, persiapan konstruksi dan sebagainya sebelum akhirnya mulai konstruksi di bulan Mei 2021. Ya, waktu itu dipas-pasin lah sama ulang tahun saya. Jadi 2021 mulai konstruksi, setahun kemudian selesai. Yang paling lama justru adalah pada saat kami mengerjakan interiornya, karena karena sejujurnya saya orangnya organik sekali, sehingga untuk interior tidak ada gambarnya, apa yang ada di lapangan, apa yang ada di lokasi, kemudian baru didesain, dikira-kira apa yang menarik, apa yang harus dibuat dan sebagainya. Natural mengalir aja dan itu yang perlu waktu lama ya, 7 bulan, 8 bulan lebih. Tapi waktu itu sudah punya target bahwa akhir tahun 2022 Desember itu harus sudah bisa buka, paling nggak untuk perkenalan dan sebagainya, sekaligus ngejar ini kan peak season ya, di bulan Desember Januari. Sehingga waktu itu memaksakan diri untuk membuka pertama kali itu 5 kamar itu di Desember 2022. Itu luar biasa karena bangunan kecil itu tantangannya banyak. Jadi mechanical electrical juga space-nya kecil, kemudian semuanya kecil, serba kecil, sehingga try and error-nya justru pada saat operasional, pada saat kamar sudah mulai terisi, orang sudah mulai masuk ke restoran dan sebagainya. Nah itu waktu itu airnya mati, kemudian listriknya. Jadi itu kelihatan di situ, flow-nya itu kelihatan di situ untuk diperbaiki dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang masih terus diperbaiki karena memang orang mungkin berpikir bahwa membuat hotel kecil, bangunan kecil, wah ini murah, ini gampang dan sebagainya. Tidak semudah itu ternyata. Tidak semudah itu, Alfredo. Karena sebenarnya membuat bangunan kecil itu justru tantangannya lebih banyak karena space-nya terbatas. Jadi logistik, kemudian konstruksi itu memerlukan perencanaan yang matang. Walaupun kelihatannya organik, tapi sebenarnya semua direncanakan dengan matang. Dan tetap ada salahnya gitu, karena belum pernah mungkin ya orang namanya satu-satunya di Indonesia belum pernah mungkin ada bangunan yang harus di squeeze kecil ini, sehingga contohnya bagaimana supaya WC-nya tidak punya tangki untuk penyiram tapi semua di atas, karena tangki itu 20 cm tebelnya. Di tempat sekecil ini every centimeter count gitu ya. 20 cm itu udah luar biasa. Bisa naruh tangan 20 cm. Jadi menariknya karena keterbatasan itu, akhirnya jadi itu yang dijual. Jadi bahwa keterbatasan ini adalah kelebihan kita. Di mana lagi kita bisa makan di tempat yang sangat intim. Wah, kita bilangnya intim, bukan sempit kan. Di mana lagi kita bisa tidur nyaman di tempat yang sangat cozy dan nyaman. Wah, kita bilangnya cozy kan, bukan kecil dan seterusnya lah. Jadi itu akhirnya dari keterbatasan terus menjadi challenge, terus kemudian dijadikan malah brandingnya diteruskan dari keterbatasan. Wah, luar biasa banget. Tapi kalau kita juga berbicara mengenai perhotelan, ini nggak cuma bicara soal
arsitektur, desain, tapi Betul. juga bisnis. Betul, betul. Ini apa yang betul, membuat betul. Pak Ari sendiri memilih tempat ini dan melihat masa depan tentang Piturums ada di Salatiga seperti itu? Ya. Saya sendiri kan arsitek ya. Arsitek itu joke-nya orang-orang adalah Kita engineer yang nggak bisa ngitung. Betul, Ya. kita cuma melihat desain, kita membuat Arsitek itu desain. ngakunya engineer tapi nggak Iya. bisa ngitung. Tapi saya suka lah. Hitung Oke. uang apalagi Ada ya. Hitung uang apalagi jadi nggak pernah lupa itu. Jadi pertimbangannya sebenarnya banyak dan itu tadi sebenarnya karena saya sebagai penduduk Salatiga gitu kepengen ada sesuatu yang bisa membuat saya selalu kembali pulang ke sini gitu. Sehingga dibuatlah tempat ini untuk memulai perjalanan baru. Ini harus duplikasi di tempat-tempat lain. Tapi tidak harus semuanya tipis, tidak harus semuanya tinggi. Tapi yang penting kata kuncinya satu, bahwa ini itu harus ekstrim. Ekstrimnya bisa macam-macam ya. Ini lahannya sempit, mungkin nanti akan ada yang menawari lahannya di pinggir jurang, atau mungkin di tengah laut dan sebagainya. Nah, inginnya dimulai dari sini dulu dan memang bukan tanpa perhitungan bisnis ya. Ada perhitungan bisnisnya. Pasti ada. Walaupun perhitungan desainnya pasti lebih besar ya. Tapi itu harus ada, Nah, itu harus ada. Tipis-tipis. Jadi nah bedanya arsitek begitu kan, dibuat dulu baru dihitung. Iya, Dibuat dulu, terus dihitung, terus dipas-pasin kan, dipas-pasin. Jadi tetap akan ada perhitungannya dan memang untuk bisa balik modal, bisa menguntungkan semua yang terlibat itu memang harus diduplikasi untuk beberapa tempat berikutnya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong tentang keuntungan, saya tuh kepengen cerita. Sebenarnya keuntungannya tidak hanya dari segi finansial ya. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian nantinya ujungnya juga bisa mendatangkan keuntungan finansial. Tidak hanya untuk entity bisnis ini sendiri, tapi juga buat kota gitu. Kota Salatiga tentunya ya. Sehingga Piturums itu sekarang banyak sekali membuat paket perjalanan, paket tour, paket olahraga, paket budaya dan sebisa mungkin harus melibatkan komunitas, industri kreatif yang ada di Salatiga. Contohnya, misalnya kami punya paket namanya Pituran. Pituran itu sekarang orang suka lari ya. Betul, ini lagi suka banget. 5K, 10K, kami kerjasama dengan Salatiga Running Buddies. Nanti orang yang pengen lari, satu orang nginep ke sini khusus lari 2 hari, 5K, 10K itu akan dilewati rute-rute yang bagus, pemandangan di Salatiga. Bagus. Kita juga tahu Salatiga punya pemandangan luar biasa. Dan itu mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk Piturums, tapi juga kepada komunitas sektor lain ya. Betul. Terus kami juga bekerja sama dengan beberapa komunitas lain, contohnya komunitas seni. Kalau dilihat di sini kan banyak karya-karya seniman muda ya. Betul. Sengaja memang ya seniman muda lah yang mengisi tempat ini supaya mereka punya kanvas, punya kanvas untuk memamerkan karyanya dan siapa tahu bisa berkembang lebih lanjut. Contohnya salah satu seniman yang dipamerkan di sini, salah 2 lah. Kemarin ada yang baru pameran tunggal di Jakarta, kemudian yang ini lukisannya dipasang di sini kemarin baru dapat Young Artist Award. Dan kami inginnya itu keuntungannya tidak hanya finansial. Tapi lebih ke finansial boleh juga sih ya kalau lebih ya. Tapi lebih ke yang lain-lain gitu. Karena saya yakin nanti kalau kita sudah berguna untuk yang lain-lain, pasti finansial itu akan datang dengan sendirinya. Dan efek domino itu bisa dirasakan semuanya gitu. Pengennya merasakan efek berlanjutnya. Dengan cara tadi ya mengkait beberapa teman-teman komunitas, bahkan pemerintah Kota Salatiga pun. Dan dari adanya Piturums yang merupakan satu-satunya hotel tertipis di Indonesia juga mengangkat nama Salatiga. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri tidak punya background perhotelan ya, karena ya memang sebagai arsitek mungkin beberapa kali membuat hotel, tapi operasional dan desain adalah 2 hal yang berbeda. Jadi di sini akhirnya kami putuskan untuk mendevelop sendiri sistemnya, kemudian cara kerjanya, dengan harapan nanti tidak hanya bangunan yang direplika, tapi kami mungkin juga bisa menjadi operator untuk hotel. Betul. Kurang lebih seperti itulah mimpinya ya. Luar biasa. Ya tentunya bukan saya sendiri, karena saya melihat sebenarnya di Salatiga kan banyak potensi anak mudanya dan sebagainya. Luar biasa. Perlu wadah. Hospitality itu sebenarnya adalah industri yang tidak terlalu maju di Salatiga. Banyak hotel, tapi mungkin industri hospitality itu
belum diperhatikan Belum semaju seperti di layaknya. kota-kota lain. Belum semaju di kota-kota lain yang sudah menjadikan itu Betul, sebagai bisnis utamanya. Sehingga saya kepengen ada standar baru sebenarnya di industri hospitality yang dimulai dari Salatiga. Betul, yang digeneratori dari Piturums dan teman-teman di Piturum. Ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita juga membicarakan soal apa yang ada di luar dari Piturum sendiri. Nah, kita mau bahas sekarang nih mengenai apa yang ada di dalam Piturum. Nah, mungkin ini juga warganet tuh selalu bertanya-tanya gimana sih dalamnya dari hotel tertipis loh ya. Warganet suruh datang sini Nah, aja. nah, betul banget. Jadi kamu harus datang ke sini, langsung ke sini cobain. Menginap kan? Menginap di sini baru tahu Menghidupkan sensasinya generator seperti apa. ekonomi tadi. Betul sekali. Nah, kalau ngomongin juga soal ruangan di sini Piturums, kalau di Indonesiain ada 7 ruangan, Ya, betul ya, ya, 7 kamar. Nah, ini bagaimana interior di dalamnya? Sebenarnya begini, jadi sebelum Piturum saya memang hobinya mengumpulkan benda seni. Oke. Ya benda seni itu kan nggak harus sesuatu yang mahal ya, bahkan sesuatu yang sederhana kayak ini patung dari kayu bekas kayak begini itu juga punya nilai seni. Saya tuh punya banyak di rumah dan akhirnya perlu tempat untuk sharing itu ke orang lain gitu. Saya tuh ada satu ide bahwa kita tuh kalau punya kelebihan, apakah itu kelebihan koleksi atau apa, itu tuh harus di-share ke orang lain. Karena kalau dinikmati sendiri nggak seru gitu, makanya harus di-share. Nah akhirnya pada saat membuat Piturums itu sudah ada keinginan, niatan bahwa nanti tempat ini harus diisi oleh koleksi yang saya punya, atau mungkin ditambahin dengan karya-karya seniman muda yang memang khusus di-commission untuk bangunan ini. Sehingga kalau kita contohnya mulai dari lobby itu kan betul, orang betul. masuk pertama kali itu kan dia akan melihat pengalaman pertama Piturums yang sangat intim itu. Nah di situ dipaksa untuk kemudian melihat ke kanan itu karya yang ada di situ. Karya yang judulnya Salatiga Pride. Betul. Nah itu emang sengaja banget lah dipasang di situ. Dibuat oleh seniman wanita muda Salatiga, Alodia Yap itu ya. Dia khusus menciptakan itu untuk Piturums dan mengenang atau memento hal-hal yang menarik di Salatiga. Betul. Ada dokar, ada tumpang koyor, bahkan ada juga pengidap gangguan jiwa yang seolah-olah menjadi ikon di Salatiga. Itu diabadikan gitu. Dan itu Salatiga apa adanya gitu kan. Nah terus kalau kamar-kamar juga begitu. Jadi karena saya ada beberapa koleksi yang sudah saya punya, akhirnya itu berangkat dari koleksi. Jadi misalnya kamar Mo, misalnya kamar Mo itu saya punya lukisan warna biru, judulnya Rawa Pening. Nah, akhirnya dari situ kemudian berangkat kamarnya harus berwarna biru, ada rawa pening dan seterusnya, dan itu ada setiap kamar ada narasinya. Ini narasi dari Pak Ari sendiri bikin orang penasaran gimana ya rasanya tidur di bernuansa rawa pening. Ya, jadi ya itu sebenarnya kepengennya supaya tempat ini dibuat, ya kan hotel yang bagus banyak ya. Betul. Chain hotel itu banyak sekali. Tapi biasanya pengalaman yang dibangun di sana kan generik. Jadi kalau kita menginap di hotel merek A di Jogja, di Semarang, di Jakarta ya semua suasananya sama. Kayak gitu. Sama. Nah, kepengennya Piturums ini akan membuat sesuatu yang sangat set spesifik, konteks spesifik. Memang lebih mahal, lebih mahal. Ada konsekuensinya. Tapi ya itu pasar yang disasar tuh seperti itu, dan memang akhirnya orang-orang karena 7 kamar, terus 7 kamar itu 7-7-nya berbeda. Betul. Sehingga ada alasan untuk bilang ke orang, harus nginep 7 hari. Lagi ya, harus 7 hari dan beda-beda kamar ya gitu. Dan ini baru saja terjadi, seminggu yang lalu baru pulang. Jadi ada orang menginap di sini selama 4 minggu. Kebetulan dia orang asing. 4 minggu, jadi selama 4 minggu itu dia pindah-pindah kamar, pokoknya 7-7 semua. Dia memang benar-benar merasakan experience ya setiap kamar ya. Dan kami perbolehkan, karena sebenarnya iklan yang terbaik adalah pelanggan yang puas. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi. Ini sisi marketing dari Pak Ari ya. Sisi bisnis dari Pak Ari sendiri. Nah, kalau kita tadi juga udah berbicara soal... Saya gelarnya MBA, Master of Business Architecture. Benar. Jadi udah cocok banget. Punya hotel, punya konsep yang luar biasa ini. Jadi bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda, anak-anak kuliah, apalagi di dunia teknik, arsitek dan sebagainya. Ini luar biasa. Mungkin mereka jadi punya harapan besok gua harus punya hotel. Jangan dong, nanti saya banyak saingannya. tetap ya. Oke. Nah,
Kalau tadi ngomong soal interior yang luar biasa dan lain sebagainya, gimana cara Pak Ari sendiri ini ya untuk bisa memaksimalkan apa yang ada di tempat ini? Itu kan kalau tadi Pak Ari bilang saya natural, organik banget ya. Ya, ya. Kelihatan apa ya itu saya kerjakan. Nah, Ya, apakah ya. itu juga udah terplanning atau yaudah deh jalan aja? Saya selalu mengkategorikan hotel ini selalu belum selesai ya. Kalau ditanya sama teman, belum selesai. Sampai hari ini? Sampai hari ini belum selesai. Jadi selalu ada hal-hal yang menarik yang ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Contohnya kalau diperhatikan, ada coretan-coretan di beberapa dinding, itu tidak hanya sekedar coretan sebenarnya, tapi ada teman seniman yang memang dia bergelut dengan narasi, kata, dan sebagainya. Dan dia saya persilahkan untuk mencari tempat-tempat yang menarik untuk dia menumpahkan sumpah serapahnya, istilahnya dia, misuh-misuhnya, sumpah serapahnya dalam bentuk yang artsy. Dan saya pikir jangan-jangan yang baca cuma saya gitu, tapi ternyata enggak. Setiap orang yang kesini. Iya, ada beberapa. Karena kalau menurut orang awam nih Pak Ari ya, ini dari saya sendiri kayak saya kembali ke masa-masa saya SMA, ketika saya ada di sekolah, di kelas tuh ada anak yang nulis, coret-coret kayak gitu. Iya. Kayak apa nih tulisannya gitu kan. Kadang-kadang tulisannya nggak penting kan. Betul. Tapi ada juga beberapa hal yang penting dan pas dengan situasi. Contohnya pada saat turun ada yang suruh ngambil napas dulu dan sebagainya. Jadi quote-quote yang berguna. Dan itu akhirnya jadi hal yang ya tadinya kalau saya kan memang saya kepengen supaya tempat ini organik. Yes. Tapi ternyata itu untuk beberapa orang menjadi menarik dan mereka menunggu ada coretan baru nggak, ada coretan baru nggak. Ini yang jadi alasan orang-orang untuk repeat ya ke sini balik lagi selain kamar yang unik tadi tentunya. Sebenarnya itu adalah salah satu tantangan bisnis yang sekarang sedang kami hadapi ya, karena kami tidak ingin orang ke sini hanya tertrigger oleh rasa penasaran. Jadi kalau penasaran itu kan dia ada datang sekali doang udah nginep di hotel tertipis dan sudah. Sehingga kalau bisa diperhatikan di cara kami beriklan juga demikian. Awalnya memang yang di boost adalah arsitekturnya, desainnya. Tapi kemudian berikutnya orang sudah ngerti itu dan sekarang kami menjual hal-hal yang memang harus layaknya dimiliki oleh hotel dan tidak ada di Salatiga. Contohnya kenyamanannya, bagaimana kalau nginep di sini kasurnya ini tidak ada duanya di Salatiga. Bantalnya ini satu-satunya di Salatiga seperti ini dan seterusnya. Jadi tetap akhirnya kembali sebagus apapun desainnya, semenarik apapun ruang dalamnya, yang diperhatikan oleh orang pada saat memilih hotel adalah kenyamanan, gitu kan? Bagaimana bisa tidur dengan nyaman, mandi airnya harus kenceng, nggak cuma kayak icrit malah dingin kan di Salatiga kan. Nah, itu tetap menjadi perhatian. Jadi perhatian juga. Wow, luar biasa ini. Jadi detailnya itu walaupun Pak Ari ini adalah seorang yang natural, yang organik, tapi detail-detail seorang arsitektur tetap ada. Luar biasa. Itu harus diperhatikan juga. Nah, kalau kita bicara juga tadi menyinggung soal tempat-tempat lain, hotel-hotel lain. Bagaimana tanggapan dari kompetitor ataupun teman-teman dari Pak Ari sendiri yang bukan dari pelanggan ya, tapi dari teman-teman. Bagaimana tanggapan mengenai Pitu Rooms yang ada di Salatiga? Maksudnya di Salatiga loh ya. Oh, para kompetitor sudah menginap di sini kok. Terima kasih kompetitor. Terima kasih kompetitor sudah menginap di sini dan saya tahu mereka juga sudah mulai sedikit. Tapi itu menyenangkan ya buat saya karena jadi inspirasi kan? Ya, posisi yang paling menarik adalah pada saat kita sudah mulai dicontek. Iya kan? Itu flattery banget. Iya. Nah, jadi contohnya kami kan hotel baru, kecil, semua pengelolanya masih muda, sengaja dicari yang masih muda dan sangat mengandalkan kekuatan digital marketing. Jadi awal-awal itu ya kalau dilihat dari grafiknya tuh digital marketing kami memang paling tinggi di Salatiga kan, hotel-hotelnya tidak ada. Tapi kemudian lately ada beberapa hotel yang pemiliknya sudah menginap di sini itu dia mulai mengikuti langkah kami sehingga kok menurut saya seru ya. Jadi sekarang orang kalau melihat Salatiga itu terus habis itu banyak pilihan-pilihan yang menarik. Tapi tentunya harus digital marketing yang bertanggung jawab ya. Artinya apa yang dijual, apa yang dijanjikan juga harus apa yang ada di tempat itu. Dan saya lihat sekarang follower saya yang mengikuti langkah itu juga yang cukup bertanggung jawab ya. Jadi sampai saat ini sih masih bagus ya. Dan senang ya rasanya jadi inspirator dan benar-benar jadi generator. Dan membuat kami harus berpikir lagi karena harus apa lagi. Harus apa lagi. Wow, luar biasa ini. Nah,
Kalau tadi kita juga udah ngomongin soal detail, kamar dan sebagainya, juga kompetitor ternyata sudah menginap di sini. Terima kasih loh ya. Oke, Pak Ari, kalau tadi kita udah ngomong banyak banget soal detail, terus cara-cara untuk kita bisa memasarkan dengan digital marketing yang luar biasa. Nah, sasaran atau tujuan dari Piturum sendiri untuk warga masyarakat ini sebenarnya siapa? Ada nggak nih sasaran-sasaran tertentu yang mau digapai gitu? Sebenarnya Piturum ini niche market sekali ya. Artinya tidak semua orang akan terpenuhi keinginannya di dalam bangunan ini, tapi pada saat kita sudah dapat menembak sasaran yang tepat, mereka akan senang sekali berada di dalam sini. Ya. Contohnya itu tadi yang orang yang bisa menginap 4 minggu di sini begitu ya. Nah, saat ini memang pangsa pasar terbesar kami justru adalah malah dari luar kota. Dari orang semakin penasaran ya, sebelum ada Piturum juga orang penasaran ya datang ke Salatiga. Ini sleepy town tapi menarik, dingin dan orang bisa jalan kaki kemana-mana, dan begitu ada Piturum semakin ada alasan untuk mereka datang ke Salatiga dan mencoba menginap di tempat ini. Itu sebenarnya adalah pangsa pasar terbesar kami. Menurut grafik sih yang paling besar masih dari Jakarta, luar kota ya, luar kota Salatiga. Bandung, kemudian Jogja dan Surabaya. Tapi sebenarnya kami tidak ingin justru mengabaikan tempat di mana kami berada gitu ya. Kayak orang Salatiga pasti ada yang kepengen nginep di sini. Pasti. Orang kabupaten, orang Semarang pasti ada yang pengen nginep di sini. Dan itu kami berikan privilege. Contohnya kalau di beberapa occasion kayak nanti yang akan datang misalnya Agustus gitu ya, yang bisa bawa KTP Salatiga. Saya lupa ya Salatiga, Solo atau apa gitu, mereka akan dapat promo yang sekian. Nah jadi nanti kan nih buat warganet pemirsa yang ada di Salatiga, di Solo, Ungaran dan sekitarnya, ya tunggu aja informasinya, promo di Instagramnya Piturum sih ya. Tapi ada juga yang tidak menunggu promo, warga Salatiga ada yang staycation di sini gitu ya. Dan itu menarik buat saya karena selama ini kan kalau orang staycation selalu identik dengan ya mereka pasti nyari tempat yang ada pool, bisa bawa anaknya berenang dan sebagainya. Tapi kemudian di sini kita menemukan hal baru kayak pagi-pagi anaknya bisa membawa orang tuanya untuk melihat masing-masing artwork, terus membaca caption dan sebagainya. Experience tersendiri loh. Ya, dan menurut saya itu adalah hal-hal baru yang mungkin tidak saya pikirkan sebelumnya. Di awal ya ternyata. Bagaimana ternyata ada hal menarik lain yang dipandang. Ya mungkin karena saya tiap hari melihat ini jadi kayak udah biasa ya. Tapi jujur nih, Pak Ari sendiri pernah pesimis nggak sih Pak? Pernah pesimis tentang hal ini? Nggak boleh pesimis. Nah ini maksudnya nggak boleh ngomong kalau pesimis. Iya, nggak boleh pesimis. Nggak boleh ngomong kalau pesimis. Pesimis itu harus ada dalam hati. Oke, kita simpan sendiri. Katanya mau jadi generator kok pesimis. Nah berarti nggak boleh ya buat kamu nih ya, nggak boleh pesimis. Kalau mau jadi generator harus optimis, kerjain harus kelihatan terus. Optimis. Yes, harus gitu. Oke, Pak Ari, mungkin kita juga akan ngajak pemirsa untuk jalan-jalan mungkin ya. Kita akan room tour juga setelah ini ya. Buat kamu tahu gimana sih keseruan dan detail-detail yang ada di Piturum Salatiga ini. Yuk, langsung habisin ya. Pemandangannya keren banget ya Pak ya? Iya, pemandangannya dulunya gunung itu. Dulunya sayang sekali hari ini nggak kelihatan gunungnya. Tapi ini sebenarnya adalah the best spot ya. Orang-orang berebut buat breakfast di sini biasanya di balkon yang hanya cukup untuk 6 orang ini. Jadi tempat paling mahal di Piturum. Karena banyak banget ternyata juga reviewnya orang-orang tuh nonton di sini, dan ini dikelilingi gunung ya, di sana gunung. Ya. Di sana juga gunung ya, Pak? Di sana ada 5 gunung kelihatan di sini. Di sana ada Rawapening. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya ini pemandangannya tak terduga sih. Ternyata di ketinggian 7 lantai ini 15
ini 15 meter atau 15 meter. 16 meter dari tanah. Ya. Kita sudah bisa melihat Salatiga hampir semuanya ya, karena Salatiga kan kota yang kecil, 200.000 kepala keluarga. Dengan pemandangan yang luar biasa tentunya. Ya. Ini luar biasa. Ini terpikirkan nggak, Pak? Enggak dong, kan semuanya organik. Lagi-lagi tidak terpikirkan. Jadi strukturnya sudah jadi, Yes. terus tiba-tiba saya naik ke atas, terus saya pikir loh, ternyata pemandangannya bagus sekali Bagus ke arah banget sana. ya. Akhirnya dibuat balkon ini, terus di situ dibuat dinding kaca Dinding kaca supaya untuk bisa orang melihat view keluar. juga, betul. Dan ya memang benar, jadi spot ini memang spot yang menarik, satu-satunya outdoor di luar yang orang bisa melihat dengan bebas. Kalau malam minggu ini rebutan di luar. Nah, nih warga Salatiga dan sekitarnya nih harus rebutan banget loh ya. Kalau mau dinner sama pasangan di sini. Ya bisa. Bisa banget. Mau melamar pasangan di sini juga Bisa banget. Ada paket-paket untuk itu. Oke Pak Ari, kalau tadi kita juga bicara mengenai kendala-kendala yang pernah dihadapi dan baru ketahuan ketika grand opening ya. Nah, gimana cara Pak Ari sendiri untuk mensiasati kendala-kendala sampai hari ini? Iya, kendalanya nggak selesai-selesai sebenarnya. Namanya juga kehidupan. Iya, kehidupan kalau nggak cari susah kan nggak hidup. Ya, kendalanya tuh sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi justru baru ketahuan pada saat mau buka. Contohnya ini ya, udah tahu kan ini hotel gitu ya. Hotel tuh yang hal yang paling penting kan adalah kasur gitu. Betul. Dan kasur dengan ukuran 2 meter kali 1,8 itu tidak terpikirkan dulu bagaimana caranya mengangkut itu ke kamar. Contohnya begitu ya. Ya saya nggak tahu sih, pokoknya harus udah sampai kamar. Iya, gitu. harus sudah Kalau dengar-dengar dari orang yang menangani konstruksinya itu luar biasa, menaikkan kasur, kemudian menurunkan lagi, dan bagaimana itu logistiknya menjadi nightmare buat mereka. Betul. Ya, tapi saya kebetulan didukung oleh vendor-vendor teman-teman dari dunia konstruksi yang memang up to the challenge gitu. Saya udah bilang nih bangunan sempit, terus semua terbatas, tapi sama murah. Lagi-lagi gimana caranya gitu? Gimana caranya bisa nggak gitu? Ada yang mundur, ada yang bandel maju terus untuk membantu saya, dan banyak sih, apalagi ini bangunan tinggi dan kenyamanan tuh jadi hal yang penting ya. Walaupun orang bilang Salatiga dingin dan sebagainya, tapi ada saat-saat tertentu juga di mana kemudian pada saat musim kemarau, panas, ada panasnya juga. Gitu ya. Bagaimana mengatur suhu ruangan dan sebagainya. Nah, ini pakai AC nggak sih setiap kamar ya? Biar ini juga pemirsa juga tahu sebenarnya. Karena udah dingin, Salatiga terkenal kota yang dingin. Ya. Tadinya sih maunya nggak pakai AC gitu, karena saya tahu di rumah nggak pakai AC karena kan dingin, kamar tuh selalu dingin dan sebagainya. Tapi ternyata ada hal-hal mengenai standar kenyamanan hospitality yang mengharuskan kita menggunakan penghawaan buatan. Gitu. Jadi akhirnya dibantu oleh UBE, kami memakai produk AC Daikin yang, nah itu juga karena saya paling cerewet masalah tampilan bangunan, sehingga bagaimana mesinnya diletakkan, outdoor AC-nya diletakkan, itu menjadi concern utama yang justru menjadi challenge ya. Challenge buat teman-teman dari UB itu ya, karena bagaimana caranya mesinnya cuma boleh di atas gitu ya, tapi AC-nya bisa sampai 15 meter ke bawah. Dan ini adalah bagian dari seorang arsitek yang juga harus memikirkan hal itu ya. Bagaimana pendingin ruangan itu bisa nyaman, tapi juga bisa mendukung fitur rooms yang punya desain seperti ini. Nah kan kalau arsitek kan pokoknya maunya begini gitu ya. Nah, dan itu dijawab dengan baik oleh teman-teman dari UB untuk memasang AC yang saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya jadi. Tapi so far nggak ada komplain dari pelanggan. So far baik-baik saja. So far, semua vendor luar biasa. Kamar kami pokoknya terkenal sebagai kamar yang paling homey, paling nyaman kalau tidur udah nggak mau bangun gitu. Wow, luar biasa. Dan cepet gitu guys. Kalau UB itu cepet. Jadi waktu itu tidak terpikirkan bahwa lantai atas ini bisa menjadi sangat panas gitu, sehingga awal sudah dipasangin AC. Terus tiba-tiba jam 3 siang saya kesini, panasnya luar biasa ternyata karena ini menghadap ke barat. Betul. Pada waktu itu H-3 sebelum pembukaan. Terus langsung, waduh ini harus ditambahin AC. Bisa nggak? Akhirnya H-3 tambah AC dan bisa. Luar biasa. Dan akhirnya nyaman sampai sekarang.
Saya orangnya memang organik sekali. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak direncanakan dan harus bisa terjadi. Nah, untungnya teman-teman vendor di dunia konstruksi itu mungkin sudah paham kali ya. Dengan Pak Ari, dengan tabiat saya yang suka sak-sak-saknya. Iya, dan tentunya karena keunikan dari Piturum sendiri betul. Jadi challenge. Itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya betul. Akhirnya bisa diatasi dengan baik sih. Dan inilah dia Piturums dengan keunikan dan kemegahan yang minimalis tapi luar biasa. Punya experience tadi, ada coretan-coretan yang bahkan tidak terbayangkan ada value-nya ternyata. Dari karya-karya Pak Ari sendiri, koleksi-koleksinya. Ini luar biasa. Ada di sini. Kalau kamu kepo nih ya kan, langsung aja ke Piturums di Kota Salatiga. Dan mungkin terakhir nih, pesan buat teman-teman arsitek, teman-teman mahasiswa ataupun yang ingin merambah ke dunia perhotelan yang unik-unik, bukan konvensional nih. Apa nih pesan Pak Ari sendiri? Punya hotel itu membanggakan, tapi ini harus dicatat tidak selalu menyenangkan ya. Jadi Anda harus siap dengan kesulitan seumur hidup, tapi rewardnya menyenangkan gitu ya, karena kepuasan, kemudian kebanggaan dan cita-cita untuk menghidupkan profesi ini, kota ini gitu ya, dari tadi ide menjadi generator itu mungkin bisa terjadi pada saat kita bisa membuka hotel yang kita buat ini untuk potensi kota yang memang belum digali sebelumnya. Oke. Oh, satu pertanyaan terakhir nih. Mau bikin Piturums nggak di kota-kota lain? Mau dong. Oh, mau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga. Misal nih teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung, ataupun di kota-kota yang unik-unik di Malang misal. Ditunggu loh Pak ya. Ya. Mungkin setahun dari sekarang. Dengerin. Jadi kami buka Desember 2022. Kami memberi waktu setahun untuk melancarkan semua operasional, kemudian mekanisme, sistem dan sebagainya. Setelah itu mungkin kami akan menduplikasi Piturums di kota-kota lain, tentunya dengan challenge yang berbeda, terus ke kondisi ekstrim yang berbeda, karena masing-masing kota pasti punya kelebihan dan keunikan sendiri-sendiri. Wow, luar biasa. Ditunggu loh Pak Ari ya. Untuk Piturums di kota-kota lain. Dan thank you Pak Ari untuk hari ini. Luar biasa sekali. Kita udah jalan-jalan, kita juga kepoin roomnya yang ada di Piturum. Dan buat kamu nih yang tetap penasaran, nggak cukup di Piturums. Nah, gitu. Thank you ya. Bye. Tahu nggak sih, di Piturums juga ada signature menu loh. Ada nasi pituna yang khas banget nih. Isian menu ini ada kering kentang, kering tempe, ikan tuna, dan salad. Nah, yang spesial di sini ada pangsit yang dilapisi charcoal. Terus ada minuman kawistu yang seger banget. Isian minuman ini ada sirup kawista, soda, cincau, dan nata de coco. Gimana? Kebayang kan segernya? Yang terakhir, kamu juga bisa nikmatin lemonade coffee yang gak kalah enaknya dari ngopo ngopi. Ayo ke Piturums!